ketika kita berlari cepat, kita mesti sadar kapan kita berlari perlahan. Ketika kita terlalu banyak di luar rumah, kita mesti sadar kapan kita harus di dalam rumah. Ketika kita banyak bicara, kita mesti sadar kapan kita harus sedikit bicara. Saya diperlakukan tidak adil di sebuah pelayanan. Gajinya dipotong tanpa ngomong. Saya dengan istri barangkali bisa puasa terpaksa karena nggak ada makanan. Tapi anak saya yang umur 2 tahun lebih dan 1 tahun itu, mereka perlu susu. Shalom God's Lovers, selamat siang, apa kabar Anda semua? Bertemu lagi dengan saya, Kathy Tobing, dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam kekristenan, ada nilai yang harus diperhatikan oleh hamba Tuhan. Salah satunya bahwa apa yang diucapkan mesti bisa diaktualisasikan dalam perbuatan. Seorang hamba Tuhan tidak hanya dituntut untuk piawai dalam berkhotbah di mimbar, tetapi juga perbuatannya di luar mimbar harus sejalan dengan apa yang dikhotbahkannya. Untuk membahas soal ini, di studio telah hadir seorang hamba Tuhan yang akan kita tanya-tanya terkait pentingnya seorang hamba Tuhan menjadi surat terbuka di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana pengalaman hidupnya selama menjalani panggilan menjadi hamba Tuhan? Langsung saja kita sapa Pendeta Henry Salakparang. Shalom Bang Henry. Salam Mbak Getty. Baik, kita sapa Abang aja ya Bang. Boleh. Biar lebih dekat begitu. Boleh. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Diaspora TV. Ya. Selama beberapa waktu ke depan, saya bakal memberikan pertanyaan banyak hal tentang diri Bang Henry, terutama nanti terkait tentang pengalaman selama melayani Tuhan. Kita harapkan perbincangan kita ini bisa mencerahkan, menguatkan iman, dan memberkati setiap God's Lovers yang menyaksikan. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk pertemuan kami dengan hamba-Mu, Pendeta Henry Salakparang. Kami percaya bahwa hari ini kami boleh menerima sesuatu yang menjadi teladan di dalam kesetiaan kepada Tuhan, di dalam pelayanan kepada Tuhan, sehingga kami God's Lovers juga semakin dikuatkan iman kami, semakin mengerti arti pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati acara talk show ini. Selama acara talk show ini berlangsung, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God's Lovers, selama talk show ini berlangsung, silakan Anda memberikan komentar dan saran di ruang komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang baru bersama kami, selamat datang. Kami ingatkan Anda untuk like, subscribe channel kami, Diaspora TV, dan pastikan Anda telah menekan tombol notifikasi. Karena dengan begitu, Anda akan menjadi orang pertama yang akan diingatkan oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Baik, Bang Henry. Boleh tahu lahir dan besar di mana, Bang? Ya, saya lahir dan nggak besar-besar sampai sekarang, kecil terus di Maluku, tepatnya di Maluku Utara pada 6 Juli 61. 61, berarti masih muda ya, Bang? Dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Baik, bisa gambarkan seperti apa tempat kampung halaman kelahiran Abang itu? Ini kampung yang sesungguhnya. Kampung yang tidak pernah disinggahi oleh kapal, paling 3 bulan 1 kali. Lalu apalagi pesawat, kita kemana-mana jalan kaki. Punya sepeda itu sudah sangat mewah, jadi kemana-mana kita jalan kaki. Papa saya adalah seorang guru sekolah, kepala sekolah, sekaligus beliau adalah gembala jemaat. Jadi saya waktu kecil itu merasa bangga, merasa superior karena 2 pekerjaan itu, gembala sidang dan kepala sekolah guru adalah 2 pekerjaan yang paling dihormati di daerah kami. Kenangan masa kecil itu sudah membuat Abang merasa bersyukur juga ya Bang ya, memiliki keluarga yang luar biasa gitu. Bukan bersyukur ya, agak sombong jadinya. Oh, agak sombong. Karena merasa bahwa pasti dibela oleh papa atau orang pasti takut untuk ngelawan.
pasti papa-papa yang lain kalau saya pukul anak-anaknya, pasti papa-papa mereka nggak berani gitu pukul saya, karena mereka di belakang saya mereka tahu ada papa saya. Ada supporter terbesar ya di belakang gitu ya. Walaupun papa nggak suka ya saya berkelahi begitu, papa malu sebagai orang yang harus menjadi teladan, sehingga kadang-kadang sering saya dipukul. Wow, kenangan yang luar biasa tuh Bang. Banyak banget dipukul. Baik, bisa ceritakan Bang, anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Keluarga besar. Ya. Keluarga berkat Bang. Oh ya. KB. Ya. Ya. Nah, seingat Bang Henry, apa saja nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua ketika Abang masih kecil sehingga dirasakan sangat berguna di sepanjang hidup Abang sekarang ini? Papa dan mama saya itu adalah orang yang selalu menerima siapa saja yang membutuhkan tumpangan di rumah. Mesti tahu bahwa kami itu tinggal di kampung yang agak besar, dan orang yang mau sekolah itu harus menempuh perjalanan mungkin kalau jalan kaki 3-4 hari. Sehingga kadang-kadang mereka ini di kampung nggak ada tempat kos, nggak ada, orang menumpang di rumah orang. Salah satunya adalah rumah kami. Dan papa itu tidak pernah beda-bedakan orang, mau dari suku apa, dari agama apa, tinggal di rumah, makan di rumah, apa yang kami makan mereka juga makan. Itu kesan yang juga salah satu yang kuat yang membuat saya dengan orang itu tidak juga pernah membeda-bedakan. Wah, teladan yang luar biasa ya Bang. Amin. Bang, kalau di waktu kecil nih, kalau ditanya cita-citanya apa? Jawabnya apa Bang? Saya dulu mau jadi pelaut, mau kerja di kapal. Iya, dikerja. Kenapa? Karena saya menganggap setiap orang kapal itu banyak uang. Dari mana ukurannya? Karena kalau kapal masuk, oma-oma yang jual kue di pelabuhan pasti habis, itu diborong sama orang kapal. Kesimpulannya orang kapal punya banyak uang. Iya. Berarti dulu pernah bercita-cita jadi pelaut itu Betul. karena ngelihat bahwa pelaut itu sangat banyak uang Ya, gitu ya, ya. Bang. Makanya tertarik Betul. untuk sekolah pelayaran Betul. gitu ya. Betul. Nah, tapi mau sekolah pelayaran kok jadi belok ke teologi ya, gimana tuh Bang? Kenapa pilihannya itu? Jadi apakah ada pelarian? Nah, ini dia. Dulu saya harusnya sekolah di Ujung Pandang. Di Ujung Pandang itu ada sebuah sekolah pelayaran menengah yang sangat terkenal di zaman-zaman itu. Di tahun 70-an. Dan karena itu saya dengan sepupu saya yang mereka mau ke Surabaya, dan saya ikut. Maksudnya karena kapalnya mampir-mampir, saya ikut supaya turun di Ujung Pandang. Tapi ternyata sampai di Ujung Pandang saya tidak turun, tapi saya bilang saya ikut terus ke Surabaya. Dari Surabaya saya kemudian ke Jakarta. Makanya waktu saya tulis surat, orang tua saya kaget. Loh, kenapa di Jakarta? Kenapa tidak turun di Ujung Pandang? Karena saya kemudian dalam perjalanan itu saya mau berpikir saya pengen jadi penyanyi. Karena itu saya kemudian lari ke Jakarta karena ada kakak sepupu yang waktu itu dia juara Indonesia. Lomba nyanyi ya, Pop Singers namanya. Dan dia tinggal di Jakarta, jadi saya pikir wah mungkin kalau saya di Jakarta dengan dia, mungkin juga peluang untuk jadi penyanyi itu lebih kuat. Tahun berapa Bang sampai di Jakarta? Tahun 77. Tahun 77. Baru tamat SMP itu. Nah, berarti hidup dalam perantauan ya Bang? Betul. Di Jakarta. Betul. Apa nih yang pernah dialami, kejadian yang menyedihkan kalau diingat-ingat gitu Bang? Waduh, yang menyedihkan terlalu banyak itu masa-masa itu ya. Masa-masa itu yang menyedihkan banyak, kadang-kadang makan itu cuma pakai nasi sama kadang-kadang minyak goreng ya yang disiram. Karena saya tinggal dengan kakak ipar saya itu seorang pelaut. Jadi kadang-kadang dia pulang bisa 3 bulan sekali baru pulang, kadang-kadang belum kirim uang. Sehingga saya harus mengerti. Nah, makan tahu itu udah mantap itu. Karena pasti banyak pengetahuan ya. Makan tahu itu sudah hal yang cukup lumayan mewah ya. Lumayan mewah. Sehingga saya ada banyak kesulitan yang saya hadapi itu membuat saya berpikir bahwa hidup ini harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Pada saat di perantauan nih, apa kelebihan? Bagaimana survive yang Abang lakukan sehingga Abang bisa melalui masa di dalam perantauan ini? Jiwa kompetitif saya itu kuat sekali. Saya kalau orang bisa sesuatu, saya harus bisa. Itu jiwa kompetitif saya seperti itu. Bahkan main basket pun menurut
ukuran standar semua pelatih di dunia. Ada ukuran tertentu untuk main basket. Tapi saya bilang kalau orang lain bisa, saya bisa. Dan akhirnya saya bisa bermain. Basket itu saya jadi pengatur serangan, playmaker namanya. Untuk mengatur orang untuk menyerangnya. Strateginya saya yang pegang. Dan saya fisik terkuat di tempat situ. Jadi itu yang saya bilang jiwa kompetitif saya itu sangat kuat. Saya kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Baik. Itu yang membuat saya survive. Wow, luar biasa. Artinya tekad yang kuat ya Bang, sehingga bisa survive di dalam perantauan itu. Betul. Bagaimana ceritanya Abang bisa bertemu dengan jodoh Abang saat ini, yaitu Ibu Neti Erawati Subrata ya? Dia agak tertipu waktu lihat saya nyanyi. jadi dia mau sama saya. Ini adik kelas saya. Dengan Ibu Neti ya Bang, dengan istri tercinta. Waktu di kampus saya pernah jadi namanya Badan Koordinator Kemahasiswaan. Saya ketua satunya. Ketua satu itu membedangi beberapa bidang. Salah satunya kalau orang baru masuk kuliah. Yang kira-kira mengkelompokkan mereka-mereka atau mensortir mereka itu untuk melihat itu adalah bidang saya. Jadi salah satu yang saya lihat ini adalah istri saya waktu itu. Tapi waktu itu saya kebetulan pergi ke luar negeri, ke Jepang untuk belajar Christian Camp. Jadi waktu saya pulang, mereka bilang ada cerita teman-teman ini dan seterusnya. Lalu saya mulai lihat-lihat, begitu ya, nama juga laki-laki ya. Pandangan itu perlu baik-baik karena kalau tidak menikah tidak mati, tapi kalau salah menikah setengah mati. Ya. Kapan Anda menikah Bang Henry? Saya menikah 91. 91 bulan? Bulan Desember, 14 Desember. Saya tahu Anda tes saya, apakah saya masih ingat atau enggak. Ya, Pendeta Yusuf Roni yang memberkati kami. Artinya tahun ini udah tahun keberapa pernikahan Bang Henry dan udah banyak sekali, udah 31 tahun. Baik, 31 tahun ya. Iya. Dari pernikahan ini ada 2 jagoan yang lahir. Oh, 1 jagoan. 1 jagoan. Satu wanita, 1 laki-laki. 1 wanita, 1 laki-laki, yaitu anak pertama Irene Risti Salakparang dan yang kedua Ricardo Gabriel Salakparang. Betul. Dan ini fotonya kita bisa lihat di layar dengan keluarga tercinta ya Bang. Ya. Baik. Nah, bisa cerita bagaimana Bang Henry dan Ibu Neti mendidik anak-anak? Kita punya komitmen waktu itu karena saya juga melihat beberapa hamba Tuhan yang karena begitu sibuk pelayanan lupa mendidik anak-anak, menjaga anak-anak sehingga orang tuanya pelayanannya bagus tapi anak-anak hidupnya hancur. Karena itu saya bilang sama istri saya kalau anak-anak masih kecil, walaupun istri saya juga sarjana teologi ya, saya bilang mama harus lebih punya banyak waktu di rumah dengan anak-anak supaya anak-anak itu mereka merasa nyaman di rumah, ada orang yang mereka bisa bertanya kalau ada sesuatu, ada perlindungan, ada kedekatan juga dengan anak-anak. Jadi itu yang dilakukan setelah anak-anak sudah agak sedikit besar, lalu kemudian kami bisa kadang-kadang dengan istri pergi pelayanan. Jadi itu yang kami lakukan untuk anak-anak kami. Dan puji Tuhan, anak-anak kami ukurannya bukan orang lain. Paling tidak dia lebih baik dari saya waktu saya kecil. Kira-kira gitu. Karena waktu kecil Abang nakal ya? Nakal banget. Saya suka pukul anak orang. Ya. Waduh, ya. Nah, sebelum aktif melayani apa profesi Bang Henry ini? Ya saya dulu suka nyanyi, suka di panggung-panggung di Tanjung Priok kalau acara 17-an. Saya suka nyanyi, lalu karena kakak saya seorang penyanyi, kita suka pergi, suka diajak nyanyi ke Bandung, kemana. Dan itu kayaknya, wah ternyata bisa nyanyi begini dan ditonton banyak orang itu saya pikir udah segalanya. Orang tepuk tangan gitu ya. Ya, tapi duitnya pasti lebih besar diambil sama kakak saya itu. Ya. Baik, Bang. Tadi kan kita lihat nih fotonya. Ini Ricardo ya Bang? Betul, yang sebelah kanan. Jangan marah ya Bang. Iya. Ini Ricardo kok bisa lebih tinggi? Nah dulu dari mana ini? Di bawah usia 40 tahun, saya setinggi dia. Oh, di bawah usia 40. Ya, di atas 40 tahun saya. Ini mungkin dari turunan dari orang tuanya istri saya. Wah, karena mereka ya agak tinggi. Nah, ini ukuran memang dia atlet basket. Memang pemain basket harusnya begitu. Tapi waktu dia masih kecil dia nggak pernah menang sama saya kalau main basket. Ya, agak sombong sedikit supaya jangan terlalu merendahkan saya Bu Keti. Ya. Nah, Bang, apa pengalaman terkonyol yang Abang Henry pernah jalani
sebelum benar-benar mengalami Tuhan di dalam hidup? Kalau you tanya terkonyol banyak banget. Saya ini orang yang suka iseng. Saya kalau lihat seseorang kira-kira ngapain orang ini supaya dia ada agak psikopat mungkin ya saya ya, supaya orang ini agak kira-kira apa gitu diketawain dan seterusnya gitu. Nah, waktu saya masih SMA di Jakarta, saya SMA negeri di Jakarta itu ada satu teman pelit sekali orang. Nah, olahraganya kan 2 jam. Jadi 1 jam itu biasanya teori, lalu 1 jam praktek, lalu kemudian ada waktu sebelum itu kita istirahat. Nah, dia itu selalu bawa zaman tahun 80-an itu, kalau dia bawa nasi goreng itu kan sudah mewah sekali. Telur, roti gitu. Nah, saya nggak punya itu, ongkos saja susah untuk pergi ke sekolah. Jadi modal saya cerita kepada anak-anak perempuan. Begitu mereka sudah tertawa, udah lucu, mereka bilang cerita lagi dong. Lalu saya bilang, boleh asal ongkosin saya pulang. Iya boleh. Nah itu saya carinya begitu. Nah jadi anak ini pelit sekali. Setiap kali kalau minta dia selalu ludahin roti tuh, supaya orang lain gak ambil. Nah waktu dia gituin temannya, satu kali saya minta dia juga ludahin roti tuh dia bilang ambil. Lalu saya ambil. Semua anak-anak bilang jorok. Lalu saya ambil, lalu saya ludahin rotinya. Tapi akhirnya dia juga gak makan. Sejak itu dia gak pelit lagi. Ya. Taktik yang baik ya, Bang. Banyak. itu teknik bertahan juga ya, Bang, dengan strategi ya. Iya, jadi dulu kalau susah itu mau ke rumah saudara, itu pada jam-jam makan siang, supaya bisa makan. Karena susah hidup, susah bukan apa-apa, susah. Jadi Tuhan mengampuni pasti sih, karena dia lihat memang anakku kelaparan ya sudah gitu. Saya betul-betul itu beberapa kali saya lakukan, karena memang nggak ada duit. Kadang-kadang ongkos juga nggak ada, jalan kaki. Jadi kalau diingat-ingat kembali, flashback ke belakang juga agak geli-geli juga. Itulah ya, Bang? sebabnya saya bilang anak saya jauh lebih baik dari saya. Jauh lebih baik dari saya. Iya, baik. Baik. Nah, Bang, bisa cerita di momen apa Abang mengalami titik balik dan menerima Tuhan secara pribadi? Saya punya kakak, seperti kakak, namanya pendeta, sekarang dia pendeta juga, Christopher Velopesi. Dia itu suka ke sekolah untuk mengunjungi saya. Sebenarnya dia cari beberapa orang. Nah, di sekolah itu kami biasanya minuman keras itu kami taruh di botol. Ada satu minuman, saya nggak boleh sebutin namanya karena minuman itu tidak mensponsori pelayanan saya. Jadi, tapi warnanya hampir sama. Sehingga begitu guru lewat, guru bilang bagi dong. Wah, kita bilang jangan Pak, ini minuman gak enak. Dia pikir minuman yang bisa diminum itu, padahal itu minuman keras. Jadi seperti itu. Nah, dia datang kunjungi saya. Lalu kemudian dia ajak saya pelayanan di sebuah tempat namanya Youth for Christ. Itu dulu namanya Pamukri, Persekutuan Angkatan Muda Kristen Injili. Lalu kemudian dari situ jadi learning by doing. Dia tunjukkan bagaimana melayani, saya ikut-ikut dia. Sampai kemudian di tahun 83 saya mantap untuk kemudian menerima panggilan Tuhan. Baik, artinya di tahun 83 ya, Bang? 83. Dan tahun 86 Abang masuk sekolah Teologia Injili. Oh no, itu 86 saya selesainya. Oh, 86 selesai. 83 saya tamat, langsung saya sekolah. Karena begini, dulu ada tes untuk perguruan tinggi kan. Ya. Saya pikir saya pasti nggak lulus. Kenapa? Karena sebenarnya saya ini jurusan IPA bukan karena pintar, tapi karena dipindahin sama ibu wakil kepala sekolahnya. Karena saya agak berdebat, agak musuhan sama guru IPS-nya. Jadi kalau saya dapat 6, kimia atau fisika itu sudah hasil kerja keras. Artinya injak kaki teman saya di kiri dan kanan keras-keras supaya dia bagi jawabannya. Jadi bodoh sekali saya ini. Ya, nggak bodoh sekali. Waktu lulus pun demikian. Waktu lulus itu kan nama saya Henry, harusnya H. Ditaruh jadi saya lihat lulusan A, B, C, D, G, habis itu harusnya H. Ternyata nama saya tidak di situ. Nama saya sudah Z. Ditulis juga pakai bolpen. Jadi mungkin waktu itu saya harusnya tidak lulus. Tapi barangkali kepala sekolahnya berpikir ini nggak punya sumbangsi apa-apa untuk sekolah gini, lulusin aja. Jadi saya lulus. Nah dari situ ada sebuah retreat di Solo sebenarnya. Lalu seorang pendeta menantang membaca dari Yesaya 6 ayat 8. Yang Yesaya bilang, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Ayat itu kemudian mengkonfirmasi saya untuk memutuskan masuk sekolah teologi di tahun 83. 86 saya selesai sekolah teologi, lalu kemudian saya masuk musik gereja, jurusan vokal. Ya, saya perdalam lagi. Iya. Ya. Setelah tamat, Bang Henry mulai
menjalani penginjilan? Kapan itu persisnya? Sebenarnya penginjilan itu terjadi jauh sebelum saya pergi ke sekolah teologi. Saya belajar yang tadi saya bilang, orang yang salah satu yang mempengaruhi hidup saya itu Pak Christopher Pelopesi. Lalu saya mulai belajar menginjili terutama teman-teman di sekitar. Saya kunjungi mereka, saya ngobrol dengan mereka dan beberapa mereka ikut. Dan itu yang membuat kemudian ketika di sekolah kami itu, kami bukan sebelum tamat, kami tiap weekend itu harus pergi ke daerah, ya. Lalu kemudian kami mengunjungi orang-orang, tentu saja pendekatannya melalui orang di situ, orang yang kami kenal. Pergi ke sawah, pergi tempat mereka bekerja, ngobrol sama mereka, ngajak mereka untuk kumpul, doa dengan mereka. Begitu. Penginjilan, artinya penginjilan yang Abang Henry lakukan ini penginjilan yang langsung masuk di dalam kehidupan sehari-hari mereka ya, Betul, Bang? betul. Jadi Sehingga kadang-kadang bisa, saya ambil pacul untuk ikut macul. Iya. Gini, kita orang Indonesia itu kalau perasaan sudah merasa nyaman, maka mereka nggak mungkin tolak kita. Karena itu kenyamanan secara emosi itu harus ada. Ya, jadi ketika mereka merasa kita ini saudara, kita ini teman saudara, wah itu mereka bahkan ke rumah, diajak ke rumah untuk makan bersama-sama. Dan itu metode yang sebenarnya sederhana saja, asal yang tadi saya bilang, asal ada belas kasihan yang betul-betul dari hidup kita kepada mereka. baik. Dalam beberapa kesempatan, Abang selalu menyampaikan prinsip belas kasihan. Bisa dijelaskan prinsip ini, Bang? Saya kira prinsip ini adalah prinsip yang sesederhana Yesus ajarkan lalu dia lakukan. Sebab kalau tanpa belas kasihan basicnya, kita mungkin cepat menyerah, cepat bosan, lalu bisa pilih-pilih juga orang-orang yang kita layani. Artinya di dalam melayani Abang melakukan apa yang menjadi prinsip Tuhan Yesus juga ya tentang belas kasihan. Nah, Abang juga melayani beberapa para preman. Bisa ceritakan pelayanan ini ya, Bang? Ya, jadi pelayanan ini dimulai dari saya punya sahabat seorang pendeta, lalu saya gabung di situ bersama-sama dengan mereka, dan kebetulan saya dekat dengan beberapa mereka karena saya ngajar mereka buat satu vokal group sampai rekaman. Wow. Jadi di situ saya bisa makin mengerti tentang kenapa mereka takut berdoa, kenapa mereka tidak mau datang awal-awal duluan di ibadah, tapi ketika atau mereka juga bisa curiga dengan orang ya bawaannya. Tapi kalau kita dekatin mereka, sebenarnya kebutuhan mereka akan anugerah Tuhan itu sama dengan yang manusia-manusia yang lain, orang-orang yang lain. Baik, artinya karena ada belas kasihan maka Abang Henry mulai mau mengenal mereka, berbaur dengan mereka dan mau masuk di dalam kehidupan mereka ya, Betul, Bang ya. betul. Nah, perubahan seperti apa nih yang secara kasat mata yang Abang lihat dari preman-preman yang Abang layani ini? Oh, mereka luar biasa menurut saya. Ini yang membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan itu menjangkau setiap orang. Nah, itu potensi darah Yesus kita tahu bisa menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada dia. Dan mereka termasuk adalah orang-orang yang ada di gereja, sering barangkali nyanyi lagu gereja, tapi kehidupan mereka sehari-hari itu juga menggambarkan sebuah situasi yang hati mereka sebenarnya tidak terpaut sungguh kepada Tuhan. Sehingga ketika kita hadir memberikan contoh, teladan, bergaul bersama tanpa mengambil jarak. Karena kalau pendekatan saya dengan kekudusan, pendekatan saya dengan hal-hal yang barangkali sakral, itu mungkin dengan mereka nggak terlalu, artinya mereka sudah takut lebih dahulu untuk didekati. Tapi begitu pendekatannya belas kasihan, tidak ada jarak, saya bilang dan seterusnya. Kadang-kadang ini salah satu contoh, kalau mereka ngerokok, begitu saya datang, rokoknya disimpan di belakang. Saya hanya bilang, jangan nanti bajunya hangus di belakang. Ngerokok aja kali masih mau merokok. Karena kalau kamu mau berhenti, pasti bisa. Baik. Pada waktu Abang melakukan pelayanan ini, lokasinya di mana, Bang? Di dekat Blok M situ. Di dekat Blok ya. M ya, Bang? Ada suatu tempat khusus atau gimana? Ada tempat khusus di rumah satu keluarga yang memberikan tempat untuk kami beribadah bersama-sama. Jadi bukan cuma ibadah di hari Jumat itu, tapi hari-hari lain ada PA, ada latihan nyanyi dan macam-macam. Karena semakin banyak mereka kegiatannya, semakin sedikit mereka peluang untuk berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Baik, luar biasa, Bang. Pelayanan Abang. Nah,
Hari ini kita telah bersama dengan salah satu adik rohani dari Bang Henry, yaitu Bapak Caleb. Beliau adalah mantan debt collector. Baik, shalom Pak Caleb. Shalom Bu. Shalom, terima kasih untuk waktunya. Boleh join di dalam talk show kali ini bersama dengan Bang Henry. Baik Pak Caleb, apakah benar Bapak Caleb pernah dilayani oleh Bang Henry ya? Ya betul sekali. Beliau pernah melayani kami, bukan cuma saya, tetapi dengan teman-teman yang lain yang berada khususnya di daerah kita Jakarta Selatan. Baik, bagaimana awal-awal pada saat Pak Caleb dilayani oleh Bang Henry? Apakah ada penolakan pada saat itu ya Pak Caleb? Pada saat Pak Henry melayani kami itu memang belum banyak yang rajin beribadah. Seperti yang tadi dikemukakan Pak Henry bahwa saat kita mau datang ke tempat ibadah itu kita nggak masuk, cuman duduk di luar, kita ngerokok atau ngobrol-ngobrol sama teman saja, tidak ikut ibadahnya. Lalu dengan pendekatan dari Pak Henry itulah sehingga kami boleh bisa masuk mengikuti ibadah dan boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, juga kami diajarin oleh Pak Henry itu menyanyi. Yang tadinya dalam hal berdoa juga kami itu belum berani berdoa saling kamu aja gitu. Tapi dengan dibimbing oleh Pak Henry, kami punya keberanian dan disertai oleh Roh Kudus sehingga kami boleh punya keberanian untuk berdoa. Setelah memutuskan menerima Kristus, pertobatan secara pribadi, apa nih yang berubah di dalam diri Pak Caleb? Yang paling saya rasakannya, ya tadinya saya itu melakukan kegiatan yang menyakiti hati Tuhan, sekarang dapat berangsur-angsur berkurang. Jadi yang tadinya saya tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengenal kebenaran, jadi mengenalnya. Banyak hal yang dari Pak Henry ini menolong saya dalam hal mengenal firman Tuhan. Pak Caleb, boleh tahu apa arti dari menyakiti hati Tuhan tuh pada saat Bapak kan dulu debt collector ya? Ya. Ya, baik, apa kira-kira yang Bapak lakukan pada saat itu? Ya, seperti pada umumnya yang di TV itu, di berita-berita itu ya seperti itulah Bu. Tapi puji Tuhan ya kami itu bisa berubah begini ya karena kebaikan Tuhan lewat Pak Henry juga gitu. Apakah ada penyesalan ya Pak Caleb setelah Pastinya. menerima Yesus secara pribadi? Kita menyesal dengan dosa-dosa yang kita sudah buat. Yang tadinya kita pikir itu merupakan hal yang biasa saja, tapi ternyata itu menyakiti hati Tuhan sebenarnya perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Apakah seluruh keluarga Pak Caleb sudah terima Tuhan secara pribadi, Pak Caleb? Sudah Bu. Sudah, puji Tuhan. Baik, Puji boleh Tuhan. tahu kegiatan apa yang Pak Caleb lakukan saat ini? Saya saat ini masih kerja driver online Bu. Driver online, puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Baik, Bang Henry, apakah ada yang ingin disampaikan nih kepada Pak Caleb pada kesempatan ini? Bukti ini Pak Caleb ini adalah salah satu orang yang selalu punya kesan baik terhadap orang-orang yang dia antar. Beberapa ada 1-2 tamu yang saya perkenalkan dan ketika dia antar, salah satu pendeta juga dari Amerika. Pendeta ini selalu kalau ke Jakarta dan dia selalu pergi ke Bandung, selalu minta Pak Caleb yang menemani dia, mengantar dia. Karena dia lihat bahwa ya betul ya, Pak Caleb ini dia lihat bahwa orangnya menyenangkan, sopan, melayani saya, kata pendeta ini, dengan sangat luar biasa. Jadi kesannya terhadap Pak Caleb ini sangat kuat, kesan yang baik, sehingga adik jadilah orang baik terus, jadilah orang yang memberkati orang lain supaya kemuliaan Tuhan nampak dalam kehidupanmu. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Caleb. Saya percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Bapak pada saat Bapak sudah menyerahkan segala sesuatunya dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang pelihara Bapak dan keluarga. Amin. Terima kasih. Amin. Baik Pak Caleb, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Caleb. Terima kasih Pak Henry. Ya. Baik, Bang Henry.
Kalau boleh tahu siapa nih tokoh yang selama ini berpengaruh dalam diri Anda? Ya, salah satunya adalah Bapak Pendeta Dr. Libret Antoni. Beliau adalah dosen saya, sekaligus adalah bapak angkat saya. Waktu saya pelayanan di Solo, saya tinggal di rumah beliau. Dan beliau yang banyak menginspirasi saya dalam pelayanan. Seberapa pengaruh Pak Pendeta Dr. Libret Antoni dalam kehidupan sangat seorang Bang Henry ini? Sangat kuat sekali, terutama kebersahajaannya dan juga kerendahan hati serta komitmen beliau di dalam pelayanan. Itu yang mendorong saya untuk juga setia sampai sekarang dalam pelayanan. Wow, luar biasa. Baik. Nah, Bang, hari ini telah hadir bersama kita Bapak Pendeta Dr. Libret Antoni yang sekarang bertempat tinggal di Jogja. Selamat siang, Pak Antoni. Selamat siang, Ibu. Shalom, Pak Antoni. Shalom, shalom. Shalom. Kita sekarang sedang bersama Bang Henry nih, Pak Antoni. Murid dari Pak Antoni ya. Baik. Iya. Kapan terakhir berkomunikasi dengan anak rohani Bapak ini? Hampir setiap kali juga ada hubungan atau komunikasi melalui entah WA atau melalui telepon. Sering sekali Pak Henry juga telepon, baik dari rumah di Jakarta ataupun kalau ada pelayanan di Jogja, sering saya menelpon saya. Ya, Juga kalau ada pelayanan kebetulan di kampus, ya kami juga ketemu di kampus. Jadi saya tidak ingat terakhir kali, tapi sering kali sih. Iya, artinya komunikasi tidak pernah terputus ya Pak Antoni ya dengan Bang Henry ya. Iya. Baik. Iya. Nah, Pak Antoni, apa ada pengalaman yang selama ini melayani bersama dengan Bang Henry? Iya, waktu beliau di Jogja seperti tadi sudah diberitahu, setiap weekend memang ke Solo dan tinggal di rumah kami. Jadi ya kami anggap juga sebagai sudah anggota keluarga dan juga melayani bersama di Solo. Dan pernah kami bersama-sama, saya, istri, kemudian Pak Henry, pernah kami diundang untuk mengunjungi beberapa tempat ya di Kabupaten Merauke, seperti di Merauke Kota, kemudian ke beberapa kampung di daerah perbatasan dengan New Guinea, kemudian sesudah itu kami ke Agats, kurang lebih mungkin 3 hari kalau saya tidak salah. Pak Henry selalu melayani dengan melaluinya yang saya kagum. Memang beliau dari Ambon dan diberi karunia suara yang merdu dan seringkali memberkati banyak orang dan saya juga. Jadi saya memuji Tuhan karena salah satu talenta yang Tuhan berikan bagi beliau itu adalah suara. Jadi kami sama-sama melayani dan beliau menyanyi. Baik, Pak Antoni. Ada pengalaman apa selama melayani Bang Henry sebagai seorang murid, sebagai seorang anak rohani dari Pak Antoni? Ya, sampai sejauh ini saya melihat Pak Henry sesudah selesaikan kuliah, kemudian kembali ke Jakarta, kemudian berkeluarga, dan saya mengikutinya. Beliau itu sangat setia melayani Tuhan sampai sekarang, dan seringkali memang saya juga dengar berita ke sana kemari diundang untuk bukan saja di Jakarta tapi di berbagai mungkin wilayah di Indonesia ya, kemudian juga di luar negeri, dan saya sangat berdoa untuk kesetiaan melayani Tuhan sebagai salah satu pelayan Tuhan yang ya bagi saya ya mungkin dianggap sebagai ya bapak rohani atau teman pelayanan yang pernah juga sama-sama sedikit berdampak Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kehidupan Pak Henry. Itu saya juga sangat bersyukur dan bangga karena Tuhan sampai sejauh ini memakai Pak Henry untuk terus melayani sampai sekarang bersama keluarga. Kalau melihat sosok anak rohani Pak Antoni nih, Bang Henry, sekarang ini bagaimana menurut Pak Antoni juga? Ya, saya rasa masih tetap setia dan mengasihi Tuhan, dan itu saya bersyukur dan saya percaya dengan bersama istri dan anak-anak pasti akan setia melayani Tuhan terus-menerus
selama Tuhan kasih kesempatan di dunia ini. Baik, Pak Antoni. Terakhir, Pak Antoni, sebelum kita berpisah, pesan apa yang ingin Pak Antoni sampaikan kepada anak rohani Bapak ini? Ya, marilah kita tetap setia karena Tuhan kita setia, dan walaupun suara saya tidak sebagus Pak Henry, tapi ada sebuah lagu, salah satu lagu yang selalu saya nyanyi sendiri juga, dan itu menolong saya untuk setia. Itu tiada yang lebih Tuhan, walaupun berat dan sukar jalannya, tapi aku tak akan undur sampai hidupku, karena aku tahu apa artinya hidup ini. Jadi saya harap juga Pak Henry sampai akhir hidup. Seperti Amin, Paulus amin. berkata dalam 2 Timotius pasal 4 ya, ayat 6 dan 7, sampai akhir atau finish pelayanan. Tuhan sudah sediakan mahkota kebenaran untuk setiap hamba Tuhan yang setia. Terima kasih untuk waktu ini bersama-sama. Amin. Bang Henry, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Pak Antoni dalam kesempatan ini? Oh, Pak Antoni ini punya banyak anak rohani, dan mungkin pesannya hanya jaga kesehatan terus, Pak. Tetap sehat, walaupun beliau sudah 80 sekian tahun. Wow. Masih tetap sehat dan terus jadi inspirasi dan pendorong bagi kami, anak-anak Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, terima Sama-sama Pak Henry, kasih. Tuhan. Terima kasih Terima Pak kasih Antoni banyak. untuk kesempatan yang sudah diberikan. Doa kami Pak Antoni tetap dalam keadaan sehat dan semakin melayani Tuhan lebih luar biasa lagi dan selalu menjadi teladan. Terima kasih Pak Antoni, Terima salam kasih, untuk keluarga. Iya. Kita tahu nih ada hamba Tuhan yang mengusung teologi kemakmuran. Yang salah satu pengusungnya adalah Benny Hinn. Nah, meskipun beberapa waktu lalu mengatakan bertobat dari konsep ini, bagaimana pendapat Abang tentang teologi kemakmuran ini? Iya, jadi saya kira salah satu contoh yang sangat klasik, saya kira Salomo itu hebat menurut saya. Tuhan tanya sama dia, kamu kira-kira mau apa? Jawabnya bukan harta, bukan. Jawabnya adalah Tuhan berikan saya hikmat supaya saya bisa membedakan, atau memberikan saya pengetahuan supaya saya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apa yang terjadi dengan orang ini? Alkitab berkata dia diberkati secara luar biasa. Dan sebelum dia dan sesudah dia, mungkin tidak ada orang bisa menyamai. Jadi sebenarnya berkat itu, kalau kita setia kepada Tuhan, itu bukan tujuan. Tapi kalau Tuhan kasih kita, jangan juga bilang, oh enggak, saya enggak butuh uang, enggak, saya enggak butuh, saya cuma butuh makan, mobil, rumah, dan seterusnya. Jangan kelihatan rendah hati tapi di atas gunung gitu ya. Jangan buat kesan yang baik supaya kelihatan enggak baik. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama itu hidup kita memuliakan Tuhan. Wah, saya terlalu banyak pengalaman pergi ke daerah-daerah, desa-desa dan melihat hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sederhana, tapi jemaatnya begitu banyak, diberkati. Karena saya percaya bahwa Tuhan bisa mengangkat seseorang, bahkan dia bisa menjaga seseorang. Apalagi cuma makan. Burung saja yang tidak pernah menanam, tidak pernah ngomong salam tiap pagi gitu, tidak pernah baca Alkitab, bisa hidup. Apalagi kita. Ya. Jadi saya tidak sepaham dengan hal itu. Walaupun bukan berarti kalau orang diberkati, itu otomatis dengan teologi kemakmuran. Baik, Bang. Bang, kami memiliki beberapa foto saat Abang melayani di Australia. Baik. Nah, ini pelayanan di Australia ya, Bang. Kapan dan bisa ceritakan bagaimana Abang bisa sampai melakukan pelayanan di Australia? Wah, ini ceritanya lumayan panjang. Saya mulai tahun 2002 itu, setelah saya selesai pelayanan dari daerah Cisarua, saya diundang di bulan Oktober ke Perth, Australia, Western Australia. Saya ngajar satu grup nyanyi, beberapa ibu-ibu, bapak-bapak, lalu kemudian nyanyi di gereja. Nah, saya cuma 2 minggu, saya pulang ke Indonesia. Lalu rupanya salah seorang ibu yang ikut nyanyi waktu itu, suaminya tidak ikut lagi pergi kayak saya kalau nggak salah lagi datang ke Indonesia. Lalu begitu dia pulang diceritakan, oh ada Pak Henry gini-gini ngajar nyanyi dan seterusnya. Beliau dengan semangat bilang undang lagi datang, karena beliau bilang istrinya nggak bisa nyanyi, kok bisa nyanyi gitu di tangan saya. Gitu. Sebenarnya saya lihat bahwa ibu itu karena punya semangat yang luar biasa.
Jadi di bulan Desember datang lagi, lalu undang saya di Perth, lalu diundang lagi ke Sydney dan ke Melbourne. Mulai itu hampir tiap 2 tahun sekali saya pergi ke sana, kurang lebih 2-3 bulan sampai saya pernah dapat temporary resident. Karena beberapa kali pergi ke sana. Nah, ini adalah pelayanan di satu kota di Sydney. Di Uniting Church. Uniting Church itu gabungan dari 3 gereja. Jadi pelayanan mereka cukup besar. Nah, ini yang saya ngajar mereka. Jadi saya cuma bukan ngajar tapi nyanyi bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Karena ada bapak-bapak yang gak mau nyanyi. Tapi ketika mereka lihat ada pendetanya ikut nyanyi sama-sama, bersemangat. Walaupun saya tahu ada beberapa suara yang kalau dekat suara 1 ikut suara 1, dekat suara 2 ikut suara 2, dekat suara 3 ikut suara 3, dekat suara ancur banget ya gitu ya. Tapi ini mereka langsung bergairah untuk. Jadi ini hampir semua jemaat yang duduk ini ikut nyanyi ke depan. Karena ada 3 gereja di sana yang saya layani ada. Kapan ini Bang waktu itu perjalanan ke Australia, Sydney dan 2002, lalu 2006, 2008, 2010, 2012, terakhir 2017. 2017. 2017. Ya, baik. Nah, ke luar negeri udah pernah kemana aja Bang? Ke Amerika pernah. Amerika ya. Ya ke Israel pasti orang bilang saya juga pernah. Jadi suara saya agak direndahkan gitu ya. Iya. Nah, ini berbicara tentang penginjilan Abang yang ke daerah-daerah nih. Oke. Karena Abang sering banget ya melakukan penginjilan ke daerah-daerah. Pernah punya pengalaman unik Bang, selama menginjil di daerah-daerah? Banyak. Salah satunya dorong mobil bersama-sama dengan bupatinya sendiri. Jadi di Kalimantan Barat itu jalannya cukup berlumpur. Jadi satu kali bersama-sama dengan bupati itu di satu mobil, salah satu bupati di sana. Kita habis ulang tahun dari gereja itu, beliau sambutan, beliau berasal dari daerah itu, saya khotbah KKR selama 3 hari. Waktu kita pulang sama-sama, mobilnya bukan mogok masuk di lumpur, nggak bisa jalan jadi kita mesti dorong sama-sama. Tapi pengalaman juga salah satunya saya naik motor dengan teman itu, wah itu yang melelahkan. Ke sebuah tempat yang sekarang sudah bisa dengan mulus dilewati oleh motor. Dulu itu ada kira-kira 3-4 bukit yang harus dilewati. Dan itu jalannya licin sekali, sehingga sepeda motornya, bannya harus dilingkar dengan tali jemuran. Dan saya mesti turun untuk dorong itu. Karena dia yang bawa motor, teman ini, yang anak muda ini jemput saya, dan saya mesti dorong. Karena kalau tidak disertai dengan dorongan, ya motor itu nggak bisa naik. Tapi sementara itu saya juga hati-hati, jangan sampai saya jatuh. Hujan, jaket saya basah, lalu kering, lalu hujan lagi, lalu kering, baru kita sampai di daerah. Luar biasa Bang. Tapi pengalaman itu yang membuat Abang malah pengen lagi ya untuk melakukan penginjilan ke orang di daerah itu sangat welcome dengan orang-orang yang datang dari kota. Ya. Mereka melayani kita dengan ketulusan hati. Mereka betul-betul menghargai kita. Kadang-kadang kalau di kota besar itu pelayanan sudahlah khotbah selesai pulang. Bahkan saya pernah satu kali di kota Jakarta ini di satu gereja dekat-dekat sini lah. Saya nggak usah bilang nanti gembalanya marah sama saya. Itu lagi doa berkat itu ada ibu-ibu 3 yang keluar sambil bawa tasnya. Amin 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 sambil melewati dekat keluar ke pintu. Kalau mereka enggak. Mereka sangat hormat akan namanya ibadah. Tentu saja karena mereka hormat kepada Tuhan yang memberkati mereka. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau kita datang ke desa, kita saja yang jadi berkat bagi mereka. Mereka juga bisa jadi berkat bagi kita. Benar banget Bang. Nah Bang, katanya ada juga pengalaman seru ketika KKR di ujung NKRI paling barat, tepatnya di Pulau Nias. Bisa ceritakan Bang, apa yang terjadi di sana? Iya, jadi waktu itu dengan Bapak Pendeta Martin Hareva dengan beberapa teman dari di sini, teman di diaspora ini, GKRI diaspora. Dan itu perjalanan menyenangkan. Kita naik pesawat yang begitu naik di atas bunyi kruk kruk. Kita lihat kiri itu kalau mungkin jatuh nggak dicari ya karena orang nggak terlalu banyak soalnya. Lalu saudara-saudara kami sampai di satu tempat ada KKR. Saya masih ingat sore itu Pak Martin dengan teman-teman doa keliling. Lalu Pak Martin bilang, Pak Henry nggak usah ikut, ini saja persiapan saja. Karena KKR-nya hari itu sore hari. Jadi di sebuah SD di lapangan,
depan SD itu ada sebuah lapangan kecil, ada panggung di situ, lalu saya khotbah. Dia puji-pujian, lalu kemudian saya khotbah. Begitu saya naik, saya masih ingat Bapak itu pakai baju celana krem, baju putih, badan besar. Waktu saya naik, saya lagi khotbah, dia menatap saya dengan tatapan yang saya pikir ini nggak biasa, bukan tatapan bersahabat, bukan tatapan bahwa wah Bapak ini datang melayani di tempat kita harus hormati. Ini tatapan yang betul-betul menantang, gitu kan. Lihat saya dan saya merasa diri saya melangkahnya kok berat mau ke kiri ke kanan. Tapi saya sambil khotbah, saya sambil doa, saya sambil doa, saya sambil doa, saya sambil doa. Dan kemudian seperti terlepas dan saya mulai jalan kiri kanan. Saya mulai khotbah bicara tentang kebesaran, keunggulan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika saya tantang orang, tiba-tiba Bapak itu datang dan dia kemudian berlutut. Tersungkur, dia menangis. Dan ketika di counseling, ketahuan bahwa Bapak itu adalah orang yang lumayan membuat banyak masalah atau ditakuti juga karena punya berbagai-bagai okultisme dalam hidupnya. Tapi hari itu dia berlutut dan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan, luar biasa kuasa Amin. darah Yesus. Amin. Ya. Amin. Nah, waktu pelayanan di Kalimantan pada saat Abang sedang melayani di Kalimantan, Abang bahkan jatuh sakit ya? Ya. Dan divonis stroke ya Bang? Ya. Ya. Bagaimana Abang bisa pulih kembali dari sakit stroke? Ya, saya pelayanan di Kalimantan itu dari tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020. Dalam perjalanan pulang ke Jakarta itu memang kaki kiri dan tangan kiri saya sudah rasanya pegal-pegal. Itu gejalanya. Lalu sampai di rumah, pulang ke rumah, tengah malam saya bangun, kok kaki mulai berat kaki kiri. Dan begitu besok pagi sudah terseret. Menurut dokter, kalau kena serangan gitu, katanya itu bawa beban sebesar 40 kilo, beratnya itu. Nah lalu kemudian ada satu teman bilang, udah panggil tukang urut. Ini urut. Nah tukang urut itu datang dan dia pijit saya. Lalu dia bilang, wah ini mah ringan ini. Besok Bapak jalan. Betul besoknya saya jalan. Tapi jalan di tempat. Karena sudah bengkak semuanya. Lalu kemudian akhirnya kami ke rumah sakit di 2 hari berikutnya, tepatnya di hari Senin. Ke rumah sakit dan kemudian saya dirawat di sana. Dan dokter melihat itu dan waktu di MRI ada ternyata ada foto betul. Di layar itu waktu dirawat di RSPAD betul. Karena stroke ya Bang. Saya 17 hari terbaring di sana. Ya, pada Januari 2020. Betul. 17 hari saya di sana, 17 hari dan kemudian saya di MRI lalu kemudian ada darah menggumpal di batang otak. Dan itu cukup serius. Saya disuntik tiap hari 3 kali. Jadi pagi kalau dokter datang, suster datang, suntik kiri, nanti siang di kanan ya Pak, nanti di kiri, di kanan gantian. Lah saking lamanya waktu dia mau suntik, waktu kemarin di mana ya? Oh saya nggak tahu dokter, suster suntik saja, suntik terserah suster di mana saja. Karena supaya darahnya katanya jadi mengental begitu, jadi mesti dikasih pengencer darah. Menurut dokter yang men-DSA saya, katanya saya itu mujizat, mendapatkan mujizat. Sebab kasus-kasus katanya yang ditangani harusnya Bapak itu koma atau yang kedua lidah pelo dan mulut bengkok. Tapi dua-dua itu tidak terjadi. Dua-dua itu tidak terjadi. Dahsyat. Iya, gitu. Tuhan. Bang, hikmat apa nih yang Abang dapat dari waktu mengalami sakit kemarin itu? Pak Martin sama Ibu Ineke waktu dulu beliau suka bilang sama saya begini, Pak Henry jangan terlalu capek-capek. Memang pelayanan itu mereka bilang gak akan habis-habis. Tapi jangan lu ambil sendiri. Saya tahu maksudnya bahwa supaya jangan kecapean. Nah bulan Desember tahun 2019 saya cukup lelah. Dari awal tanggal 3 ada pelayanan terus hampir tiap hari 2-3 kali. Dan karena itu saya waktu masih sakit saya buat satu video kecil dinonton sama seorang wali kota di Jayapura dan dia kirim salam karena dia jadi berkat. Dia bilang ketika kita berlari cepat, saya bilang tulis saya direkam di khotbah singkat itu. Saya bilang ketika kita berlari cepat, kita mesti sadar kapan kita berlari perlahan. Ketika kita terlalu banyak di luar rumah, kita mesti sadar kapan kita harus di dalam rumah. Ketika kita banyak bicara, kita mesti sadar kapan kita harus sedikit bicara dan mendengar. Dan itu salah satu yang mendorong saya untuk
walaupun begitu saya tetap masih banyak bicara ya sampai sekarang ya. Ya. Itu Ya. udah bawaan orok kayaknya. Ya. Baik Bang, ada lagu nggak yang dikarenakan Abang suka lagu nih pada saat mengalami itu? Waktu ada satu kita lagu pernah tadi. buat acara di Ancol dulu, Kidung Sentuhan Kasih namanya. Saya karang satu lagu yang dinyanyikan. Saya juga karang ada lagu yang direkam oleh Pendeta Yonas Suisa. Saya ada beberapa lagu yang saya karang yang menurut saya nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi orang mau dengar itu urusan orang ya, bukan urusan saya. Gitu. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya jiwa seni ya. Cuma ada yang dikembangkan, ada yang enggak. Jadi melodi-melodi itu biasanya ada. Kalau kamu lihat ada orang yang di dapur ibu-ibu sambil masak sambil nggak tahu lagu apa. Kalau Anda tanya lagu apa dia nggak tahu. Tapi itulah daya musikal. Setiap orang itu punya daya musikal. Hanya daya musikalnya ada dikembangkan, ada nggak dikembangkan. Gitu aja. Baik, Bang, bagaimana saran Abang bagi para hamba Tuhan, para penginjil yang aktif melayani ke daerah-daerah? Ya, jaga kesehatan juga, ya jaga kesehatan. Di daerah itu terutama di Kalimantan orang mau kasih mungkin bukan hanya di Kalimantan, di Nias juga. Orang pengen makanan terbaik yang dimakan sama mereka itu dimakan sama pendeta. Bahkan kalau pendetanya tambah aja nggak tambah terus dan mereka nggak dapat nggak apa-apa juga. Ya, tapi saya selalu bilang kalau makan nggak boleh terlalu banyak. Nanti orang lain tidak dapat. Ya, jadi saran saya hanya jaga kesehatan. Saya waktu itu karena kurang istirahat, minum air putih juga kurang. Itulah sebabnya kemudian darahnya jadi mengental. Jadi saran saya tetap semangat. Tapi juga begini, jangan terlalu juga takut menurut saya dengan kesehatan. Kadang-kadang kita terlalu takut dengan kesehatan lalu kita nggak mau bergerak juga. Saya waktu masih di kursi roda pun saya udah khotbah. Karena menurut saya itu yang jadi Tuhan masih kasih. di kursi roda juga udah. Kursi roda saya khotbah di satu gereja mereka masih duduk dan mereka kasih kesempatan dan saya khotbah karena dibilang itu lidah tidak pelo, mulut tidak bengkok. Nah ini suara mesti terus diperdengarkan, artinya suara tentang kebesaran Tuhan. Nah, dengan pengalaman ini Bang, masih suka makan daging? Oh, daging. Sekarang saya udah jaga-jaga makanan. Artinya makanan di mana saya jaga-jaga supaya orang jangan ambil. Nah. Saya tidak berlebihan. Jadi pagi saya makan kayak gandum begitu. Lalu kemudian saya jalan 1 jam, tiap hari saya jalan 1 jam. Lalu kemudian saya makan buah, lebih banyak istirahat kalau nggak kemana-mana. Nah Bang, tadi yang lagu yang dikarang itu masih ingat nggak Bang? Boleh nggak dinyanyikan sedikit saja, refnya saja boleh? Ini memang lagu tahun, kita kerusuhan tahun 98 ya. Nah sesudah kerusuhan, itu kan banyak orang yang takut sekali. Jadi saya karang lagu itu. Hanya kasihnya mampukan kita, walau badai datang tetap teguh selamanya. Gitu refnya begitu. Hanya kasihnya mampukan kita. Ya itu dia lagunya seperti itu. Sangat simpel, sangat simpel. Ya. Sangat simpel tapi artinya sangat kuat ya Bang ya. Tergantung orang yang mengerti ya. Iya. Baik. Saya juga pernah stand up comedy. Di sebuah televisi. Jadi sebelum berangkat ke Israel tahun 2012, ada yang telepon saya lalu berkata, "Pak, ini Pak Henry." Iya, saya bilang iya. Saya bilang kami dari sebuah televisi lah. Lalu saya tanya, saya pikir mau khotbah Natal. Khotbah Natal? Oh enggak, Bapak kami pilih salah satu dari 3 orang untuk stand up comedy karena itu di 2012 saya pernah stand up comedy. Tadinya saya enggak mau. Tapi ketika mereka tanya nomor rekening Bapak berapa, saya jadi lemas dan saya bilang iya. Dan itu jadi berkat kalau bisa lihat di 2012 stand up comedy pendeta-pendeta. Baik. Nah, Bang, kalau ada kesempatan melayani di kampung kelahiran Abang di Maluku Utara ya Bang, apa yang terpikir yang akan Abang Henry lakukan? Ya, itu beban saya. Dulu saya pernah bikin satu persekutuan, tapi saudara saya itu pindah ke Manado. Jadi saya ada beli gitar, bikin persekutuan anak-anak muda supaya mereka ini, karena di kampung itu kalau mereka nggak ada kegiatan, kadang-kadang mereka pergi ke kali
pada hari Minggu, kadang mereka tidak ke gereja, bawa botol minuman, lalu mabok di sana. Karena itu kalau saya pergi, saya mau kumpulin mereka anak-anak muda itu. Karena kasihan, hidup mereka itu masih panjang, tapi tidak diisi dimulai dengan hal-hal yang baik. Ujungnya pasti hancur. Baik, Bang. Bang, apa nih titik terendah yang pernah Abang alami di dalam dunia pelayanan? Titik terendah di dalam dunia pelayanan. Ketika saya diperlakukan tidak adil di sebuah pelayanan. Seperti Gajinya dipotong ya. tanpa ngomong. Saya dengan istri barangkali bisa puasa terpaksa karena nggak ada makanan. Tapi anak saya yang umur 2 tahun lebih dan 1 tahun itu, mereka perlu susu. Dan itu yang membuat saya juga agak marah. Ya. Saya berdoa nggak bisa berdoa. Nyanyi di kamar nggak bisa nyanyi selesai. Tapi satu ketika saya dengan istri saya, kemudian kita bergandengan tangan. Dan kemudian saya berdoa menyebutkan nama orang yang memperlakukan saya. Menurut saya sangat tidak fair, tidak adil, menyakitkan. Dan saya minta ampun kepada Tuhan karena saya nggak bisa mengampuni. Lalu saya sebutkan nama orang itu. Sejak saat itu, Tuhan membuka ladang pelayanan secara luar biasa dalam hidup saya. Wow. Jadi hati yang beres, hati yang bersih, Betul. itu kunci diberkati oleh Iya. Tuhan. Amin, Ya. benar sekali Bang. Baik, dalam pelayanan bagaimana Abang terus mengisi ulang pengetahuan Abang? Apakah ada buku selain Alkitab pastinya ya, yang pernah dan harus Abang baca? Oh ya, banyak buku-buku, terutama buku-buku ceritakan tentang pengalaman-pengalaman pelayanan hamba-hamba Tuhan. Yang saya suka baca di rumah, ada kutipan-kutipan yang saya baca. Tapi saya juga baca pengetahuan-pengetahuan umum. Ya. Artinya tentang negara ini. Supaya otak kita tidak betul-betul kosong ya. Dan terisi paling tidak ya tahu-tahu sedikit lah. Supaya kalau saya bicara di mana, di tempat perusahaan apa paling tidak saya punya pengetahuan sedikit. Baik, artinya sebagai seorang hamba Tuhan harus semakin memperlengkapi diri ya Bang. Ya, ya. Untuk lebih melayani Tuhan lebih lagi ya. Ya. Nah, dalam pelayanan Abang memiliki referensi apa nih untuk cara berkhotbah dari mana gitu? Oh, favorit saya itu Pendeta Billy Graham sebenarnya. Jadi saya kalau lihat beliau itu khotbahnya sangat sederhana sekali, nggak ngejelimet, nggak buat orang kurang mengkerut. Ini dahinya atau bilang ini saya dari gereja atau dari mana ini rumah ya yang karena sesederhana itu karena saya kira khotbah yang baik itu adalah khotbah yang siap didengar oleh jemaat. Jemaat datang dengan kesiapan hati. Nah kita juga pengkhotbahnya harus menyampaikan sesuatu yang clear, yang jelas, yang bisa diterapkan oleh mereka. Ya. Betul Bang. Artinya bahwa jangan terlalu tinggi bahasanya juga sehingga jemaat juga nggak mengerti dan tidak bisa mengambil inti dari khotbah tersebut ya Bang. Oke, ada satu ya. seorang motivator yang barangkali semua orang tahu, John Maxwell namanya. Jadi dia bilang satu kali dia khotbah dengan gaya bahasa yang tinggi, lalu kemudian jemaatnya makin berlama makin berkurang. Lalu kemudian dia dapat surat dari jemaat itu, mereka bilang, Pak, karena ditanya kalian ada di mana, lalu dia bilang kami ada di sini, kami nggak kemana-mana, kami tetap di gereja. Tapi selama Bapak khotbah di langit terus tanpa menyentuh kami di bumi, kami agak susah datang ke sana. Lalu kemudian katanya dia mulai ganti khotbahnya untuk membumi, artinya menyentuh orang. Sejak saat itu mereka kembali lagi. Nah makanya waktu dia buat sebuah yayasan, waktu dia mau mengundurkan diri, dia punya 500 pekerja, lalu dia salamin setiap orang. Dan kemudian disebutkan namanya, setiap orang disalami dia sebutkan namanya. Lalu penulis Kristen yang ikut dia tanya, John bagaimana you bisa kenal orang-orang ini? Dia bilang mereka bukan orang-orang, mereka adalah saudara-saudara saya. Wow. Jadi pengaruh kedekatan itu sangat penting sekali. Di dalam pelayanan Betul, ya Bang? betul, Ya. betul. Dahsyat. Dan itu yang selalu Abang lakukan. Ya. Baik. Nah Bang, dari foto-foto yang kita saksikan tadi, ada satu ciri khas Abang bahwa Bang Henry itu punya ketertarikan dan talenta dalam bermusik. Dari mana Abang belajar bernyanyi? Oh iya, ibu saya itu adalah seorang guru wanita pertama di Halmahera. Guru wanita pertama ya, guru wanita pertama di Halmahera. Iya, di Halmahera. Jadi mereka biasa di sekolah dulu kan suka nyanyi, lalu di gereja juga nyanyi.
nyanyi itu kebiasaan sih sebenarnya. Nah, tadi saya bilang semua orang itu punya daya musikal. Hanya kalau daya musikalnya tidak dikembangkan, dia akan jadi biasa. Ada orang yang daya musikalnya sedikit saja, tapi begitu dikembangkan menjadi dahsyat. Ya, makanya saya pikir ini dari orang tua saya, yang mereka suka nyanyi. Tentu saja nyanyi di gereja, di sekolah, ngajar anak-anak murid nyanyi. Dan karena itu yang kita dengar selalu, sehingga daya musikalnya itu ditimbulkan. Menjadi dia muncul karena orang-orang di sana di Maluku itu biasa orang bulan terang ambil gitar nyanyi gitu, di gereja nyanyi, hidupnya nyanyi, kan orang Kristen gitu kan ya, dalam setiap kesempatan betul bernyanyi, ya, menikah nyanyi, punya anak nyanyi, sakit nyanyi, meninggal nyanyi, itulah itu khasnya anak-anak Tuhan, sukacita. Baik, Bang. Nah, bahkan Abang nih pernah membentuk sebuah grup vokal yang isinya adalah dengan anggota hamba-hamba Tuhan. Dengan nama Saluto. Bisa ceritakan, Bang? Waktu tahun 83 saya kuliah, lalu saya punya 2 teman orang Ambon juga. Satunya Lusikoi, satunya Talaksoru. Kita bertiga bikin grup Suara 1 2 3. Lalu kemudian tahun 85 masuk beberapa teman-teman yang lain, lalu kita buat grup ini. Nah, kita rekaman dan kita lumayan kaset, waktu itu zaman kaset, lumayan jalannya lumayan karena cetak 3-4 kali naik cetak ulang. Dan yang uniknya kita bukan saja pendeta tapi orang-orang tua kami juga para hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi kita rencana tanggal 3 kita ada rekaman di Jakarta. Mereka dengan ini nanti ada video klip yang kita mau buat juga. Karena ini kita umur udah hampir 60 tahun, tapi ya puji Tuhan, saya bilang sama mereka, selama Tuhan kasih suara sama kita, suara belum parau banget, nyanyi. Betul. Bila perlu kalau nggak ada suara pun berdiri aja di situ, pura-pura nyanyi gitu. Artinya mesti tetap nyanyi, karena itu yang Tuhan kasih kita. Karena itu talenta yang Tuhan beri ya. Bang? Betul, jadi kita pernah keliling ke Amerika, kita Tuhan kasih di beberapa tempat untuk kita pelayanan. Ini kita bertahan sudah hampir 40 tahun, 35 tahun. Dan formasinya masih sama, Bang? Ada beberapa yang ada satu di Papua tinggal, satu nanti. Tapi yang saya maksud itu karena kita begini, dalam pelayanan sama-sama kadang-kadang menjadi tidak harmonis lagi ketika satu orang mulai merasa diri hebat. Ya, semua orang seniman begitu ya. Seniman itu rasanya kuat. Tapi kalau rasa tidak disertai dengan kerendahan hati, lalu mengecilkan yang lain. Kalau ini enggak. Salah satu contoh. Kalau kita dapat persembahan, kita selalu buka bersama-sama. Bahkan waktu kita pernah nyanyi di satu tempat, kita buka persembahannya, enggak ada isi uangnya. Cuma surat terima kasih. Ya enggak apa-apa. Seperti itu. Tapi supaya semua orang tahu bahwa supaya semua teman-teman, makanya kita bisa bertahan lama begini itu karena kita saling mendukung satu dengan yang lain. Baik, formasinya berarti ada bertujuh ya, Bang ya? Iya, kita ada 7 sampai 8 orang sebenarnya, ada satu enggak. 8 orang. Iya. Baik. Nah, arti nama Saluto sendiri itu apa, Bang? Oke, Saluto itu bahasa Latin, salut jadi salam. Jadi kami punya nama sebenarnya Saluto Irene. Irene itu dalam bahasa Yunani damai. Jadi Saluto Irene itu salam damai. Itu maksudnya. Iya. Bagus sekali artinya ya. Iya. Nah, Bang Henry, setiap Bang Henry khotbah itu selalu ada saat Abang bernyanyi. Apa sih pentingnya setiap pujian di dalam ibadah menurut Bang Henry sendiri? Wow, saya ini ngajar praise and worship, ngajar nyanyi. Pujian itu punya kekuatan yang luar biasa. Dan sadar tidak sadar dalam ibadah itu pujian itu mengambil porsi 40%. Paling kurang. Bahkan ada pujian yang bisa ambil porsi 60% di dalam ibadah. Dan pujian itu punya kekuatan, atau lagu itu punya kekuatan untuk menjajah. Ya, bisa lihatlah orang manggung di mana di stage, dari penyanyinya, kalau orang udah terpengaruh sama nyanyiannya, dia ngomong kasar pun penonton nggak marah. Karena pujian itu musik itu punya kekuatan untuk menjajah. Nah, apalagi musik tentang Tuhan. Bukan saja menjajah tapi punya kuasa untuk menghibur, menguatkan dan seterusnya. Nah, saya pelayanan di satu gereja di Cirebon, GBI Kalvari namanya. Ibu gembalanya sudah tua, 80 tahun lebih. Ibu Ana Mailool namanya. Waktu dia dengar saya nyanyi pertama, dia bilang, kamu harus nyanyi setiap kali sebelum khotbah.
dia ingatkan saya lagi. Dan itu yang saya lakukan, ya. Orang mau dengar, mau enggak, saya nyanyi aja. Bahkan waktu suara saya lagi parau, saya nyanyi nggak apa-apa. Karena saya pikir itu adalah ungkapan sukacita, tapi juga mengagumi akan kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Ya, itu sebabnya Abang selalu bernyanyi terlebih dahulu Ya. ya Bang sebelum menyampaikan firman Ya. Tuhan. Ya. Nah, menurut Abang sebagai pemuji, apa yang harus diperhatikan saat memuji Tuhan? Oke. Jadi pemuji itu sama saja dengan pelayan sebenarnya, pelayan Tuhan. Pujian itu Tuhan kasih kepada kita itu, saya percaya itu karunia. Dan tidak ada karunia yang Tuhan beri yang tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Jadi karunia rohani Tuhan beri yang pertama untuk memuliakan Tuhan, tetapi yang kedua untuk membangun tubuh Kristus. Jadi ketika kita menyadari bahwa itu dari Tuhan yang kasih, maka yang pertama kita harus kembalikan kepada Dia. Yang kedua harus maksimal. Jadi kadang-kadang maaf ya di gereja ini kadang-kadang karena kita sudah tahu lagunya sudah ribuan kali pemusiknya ini sudah ratusan kali kita nyanyikan, kadang-kadang kita anggap enteng. Padahal perlu waktu-waktu di mana kesatuan hati, karena itu penting, kesatuan hati, kesatuan roh. Sederhana lagunya tapi ada satu hati satu roh, itu spiritnya bisa mengalir kepada jemaat. Makanya hidup kita juga harus diperhatikan supaya seia sekata dengan kata-kata atau selaras dengan kata-kata yang kita nyanyikan di sebuah lagu atau pujian itu. Baik. Berarti lagu puji-pujian itu menjadi firman yang hidup juga ya Bang? Ya. Untuk Saya pernah nyanyi di Bogor satu ketika. Ada lagu lama ya. Hidup yang putus asa tak berarti. Itu bicara tentang salib Tuhan. Lalu ketika saya lagi nyanyi tiba-tiba seorang ibu nangis. Seorang ibu nangis, dia nangis lalu hamba Tuhan ya. Itu doa pagi sebenarnya, kita doa pagi. Gembala sidang itu kemudian dengan istrinya menemui ibu itu, lalu kemudian ibu itu dibawa ke pastori dan ibu itu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Bang Henry, Ya. tadi kan Bang Henry bilang kehidupan di mimbar dan kehidupan di luar mimbar itu harus ada satu garis tersambung gitu ya Bang ya. Nah, pendapat Bang Henry itu apa? Bahwa kita harus menjadi surat terbuka. Bagaimana pendapat Bang Henry? Ya, dan itu harus dan wajib. Sehingga jangan pernah pikir bahwa hamba Tuhan itu gak pernah salah. Ya. Bisa salah. Karena itu hamba Tuhan juga perlu untuk bertobat kalau memang salah. Dan itu bukan sesuatu yang hina. Itu menunjukkan kerendahan hati. Ya. Sehingga ketika kita koreksi terus hidup kita, pasti firman Tuhan yang kita sampaikan itu lebih powerful. Karena ada orang yang bilang dia cuma ngomong saja, tapi sebenarnya enggak begitu. Ya. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Sehingga kalau kita salah, kita minta maaf, kita minta ampun, kita bereskan supaya pelayanan ini jalan dengan baik. Baik. Apa kegelisahan Bang Henry tentang hal ini? Tentang bagaimana orang Kristen tuh harus selalu menjadi surat yang terbuka. Karena kalau tidak, maka iklan buruk akan menyertai gereja itu kalau memang melakukan demikian. Atau pribadi itu, hamba Tuhan atau pelayan apa saja. Karena orang akan lihat, salah satu orang senang orang ke gereja itu kan perubahan hidup jadi lebih baik. Jangan pikir orang di gereja itu semuanya baik. Kita datang ke gereja supaya kita menjadi makin baik. Ya. Dan gereja adalah tempat di mana Tuhan yang mengajarkan untuk orang bisa bertemu dengan Dia melalui pendeta, melalui pemimpin pujian, melalui semua pelayan-pelayan di gereja. Bahkan jemaat semua harus punya peranan itu. Sehingga kita nggak sibuk dengan gosip-gosip murahan, gosip-gosip yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tapi kita sibuk dengan bagaimana supaya kita meningkatkan diri dalam pelayanan, saling mendukung, saling menopang. Wah, itu sesuatu yang membuat gereja bertahan. Karena ada ahli pertumbuhan gereja bilang begini, ada orang bertahan di gereja itu bukan semata-mata karena pujiannya baik, khotbahnya baik, pelayanannya baik, tapi juga ada dia merasa dia punya 6 sampai 7 sahabat di dalam gereja sehingga dia bertahan. Tentu saja pasti sahabat-sahabat itu orang-orang yang menolong dia di dalam pertumbuhan imannya. Baik Bang. Di dalam dunia sekuler
ada istilah integritas ya Bang. Tepatkah bila integritas itu diterapkan bagi setiap hamba Tuhan? Oh iya, sangat tepat dong. Sangat tepat. Kenapa Yesus populer? Melebihi popularitasnya ahli-ahli agama. Karena Yesus punya integritas yang kuat. Apa yang dia ngomong itu dia terapkan. Beda dengan tokoh-tokoh agama waktu itu. Mereka hanya menuntut orang lain lakukan, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Benar. Clear itu. Itu clear. Artinya integritas Yes. memang harus dikedepankan di dalam Iya. pelayanan ya Bang Iya. ya. Nah, apa saja faktor yang membuat hamba Tuhan tidak memiliki integritas menurut Abang? Macam-macam. Macam-macam. Dan motivasi itu kan tersimpannya, atau cara yang salah itu tersimpannya biasanya jauh di dalam dasar hati. Tapi kalau sudah mulai itu lama-lama bisa terungkap. Bisa terungkap. Jadi hal yang paling baik itu ketika sudah mulai begitu kita sadar, bisa saja melalui keluarga kita, istri, anak-anak, sahabat kita, hamba-hamba Tuhan yang lain yang kita kenal. Yang penting hati kita selalu mau terbuka untuk memperbaiki. Jangan kita seperti ada di sebuah area yang orang gak bisa sentuh area kita itu. Di sana ada semuanya, mungkin haus kekuasaan, macam-macam. Tapi kita mesti terbuka sehingga kalau orang bicara, entah itu anak kita masih kecil atau ada anak kecil yang lain tegur kita kalau kita salah, ya harusnya kita berterima kasih. Berarti kan orang mau kita terlihat baik dan mendatangkan kebaikan bagi mereka juga. Nah, menurut Abang sendiri bagaimana kita melatih diri Bang untuk tetap memiliki integritas? Harus mawas diri dengan arti bahwa pelayanan ini bukan hebatnya seseorang dalam pelayanan, bukan karena gelarnya, bukan karena berapa lama dia jadi gembala sidang, bukan karena popularitasnya dia, no, bukan itu, tapi adalah hati yang menghamba, hati yang merendah, hati yang bersungguh-sungguh dalam ketulusan, dan itu mesti terus dijaga. Tulus apa tidak itu sebenarnya setiap orang tahu itu. Hanya kadang-kadang kan dia meniadakan suara-suara roh dalam hidupnya, suara hati maupun suara Roh Kudus dalam hidupnya untuk tidak melakukan, dia melawan. Lama-lama suara hati itu bisa mati. Kalau dan dia merasa bahwa semua yang dilakukan walaupun salah dia merasa sudah biasa. Nah, itu yang paling bahaya. Karena itu gereja mesti hadir di sana juga sebagai lembaga orang-orang yang tidak langsung menghakimi orang ketika dia jatuh. Nah, ada orang yang perlu dibimbing, macam-macam. Kebetulan keliling banyak tempat. Saya pelayanan anak-anak preman itu bukan cuma waktu di daerah yang tadi saya bilang dekat Jakarta Selatan, tapi dulu di Depok juga. Saya pernah memulai itu, melayani, dan walaupun beberapa ada yang juga mati karena ditusuk, tapi ada satu juga jadi hamba Tuhan. Saya pernah ngomong di Surabaya tentang itu, bicara di musik anak-anak kumpulan jazz, tapi mereka bicara tentang bagaimana mengasihi orang-orang yang lain. Lalu ada satu yang bersaksi. Dia bilang, saya ini sebenarnya nggak ke gereja lagi karena di gereja orang lihat-lihat saya terus. Saya pakai rambut agak gondrong sedikit, masuk keluar diawasi seperti saya ini pencuri. Nah, kita memang tidak bisa salahkan karena pernah di gereja juga kehilangan kan ada juga. Tapi tidak berarti lalu kemudian semua orang yang kita belum kenal kita curigai. Ya, itu harus ada tempat yang membuat orang nyaman. Ada satu suasana yang mereka juga akhirnya bisa terbuka dengan kehidupan mereka. Nah, sebagai seorang pendeta Bang, bagaimana Abang menjalani hidup bermasyarakat di tengah-tengah keberagaman sosial yang ada? Saya barangkali latar belakang karena papa dan mama yang menerima siapa saja yang datang ke rumah dengan latar belakang agama apa saja itu. Saya sangat cair dengan siapa saja. Saya sangat cair. Ya, ngobrol bersama dengan mereka, duduk, dan kadang-kadang ada diskusi-diskusi yang kemudian masuk dalam arti hidup. Itu menarik gitu. Jadi ngobrol, tapi begini, orang bisa terbuka kalau dekat dengan kita. Bagaimana orang bisa dekat kalau kita kenal mereka? Bagaimana kita bisa kenal mereka kalau kita mau untuk kenal sama mereka? Jadi tahapan-tahapan kira-kira yang sederhana itu seperti begitu. Karena makin banyak orang yang kita ketemu, makin banyak kesempatan untuk kita bicara. Siapa dia yang kita percaya. Betul. Nah, menurut Abang, berat nggak nih Bang untuk supaya ucapan dan perilaku itu match gitu? Saya kira walaupun itu berat, harus tetap diperjuangkan untuk dilakukan. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara tentang PI, kita juga mesti hidupi itu. Jadi ketemu dengan seseorang,
kita mesti tetap. Jadi kita bukan saja mendorong jemaat, tapi kita bersama-sama dengan jemaat. Harus terus dilatih. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita ini punya dunia yang spesial, yang diberikan banyak permisif begitu dari Tuhan untuk kita lakukan apa saja. Enggak. Justru kita punya tanggung jawab makin berat. Iya. Tanggung jawab makin berat secara moral. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus ya Bang. Pasti bisa. Pasti kita akan melakukannya dengan Pelayanan itu yang penting hatinya jaga supaya bersih. Ya, Sebab kalau kita bersih hati kita pelayanan juga nggak rasa capek. betul. Dalam arti begini, kita tetap bergairah untuk melayani. Ya. Capek secara fisik pastilah capek. Tapi rasa capek itu akan tertutupi ketika kita punya hati bersih, bergairah untuk terus melayani. Lalu kemudian kalau hati kita bersih, Tuhan yang angkat kita kok. Ya. Tuhan yang angkat kita. Nggak perlu promosi diri berlebihan, nggak perlu. Benar, Aktualisasi diri berlebihan, nggak perlu. Setuju sekali. Iya. Baik Bang Henry, pembicaraan yang sungguh menarik, tapi karena waktu yang sangat terbatas, kita sudah ada di penghujung talk show kita pada hari ini. Terima kasih Bang Henry Sama-sama. sudah berbagi banyak hal kepada Sama-sama. kami dan God's Lovers, terutama bahwa setiap hamba Tuhan yang mendengar kali ini, bahkan seluruh kita yang percaya kepada Kristus harus menjadi surat yang terbuka. Dalam kesempatan ini Bang bisa open mic Bang, kan Abang pernah jadi stand up comedy. Nah Gitu. untuk menutup bincang-bincang kita ini siang ini boleh ya Bang? Iya, jadi satu ketika seorang pendeta khotbah dan anak muda ini karena malam minggu rupanya dia minum banyak, bangun kesiangan, minum alkohol maksud saya. Lalu dia masuk gereja itu sementara khotbah lagi dilakukan. Nah pendeta ini lagi bicara tentang iblis. Nah karena dia terlambat, lalu kemudian dia disuruh maju ke depan dan dia duduk paling depan. Ketika dia duduk paling depan, pas pendeta itu berkata, saudara-saudara jemaat Tuhan hati-hati karena iblis itu kadang-kadang ada di depan kita. Nah kemudian anak muda ini kaget dan dia berdiri, dia mundur ke belakang, dia duduk di tengah-tengah. Dan begitu baru duduk pendeta bilang, iblis juga bisa ada di tengah-tengah kita. Lalu kemudian dia mundur lagi ke belakang dan duduk di belakang. Dan pendeta itu berkata, hati-hati saudaraku karena iblis juga bisa ada di belakang kita. Anak muda itu bangkit dan di depan pintu dia bilang, nyenggong terus. Baik Iya, Bang. Puji Tuhan Bang. Sekali lagi terima kasih Bang Henry Sama-sama. buat semua sharing yang sudah dibagikan kepada God's Lovers yang ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bang. Terima kasih, Tuhan Yesus Bu Keti. memberkati. God's Lovers, demikian tadi perbincangan yang luar biasa dengan hambanya Pendeta Henry Salakparang. Mewakili seluruh tim Diaspora TV yang bertugas siang ini, saya Kathy Tobing pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati God's Lovers semua. Shalom.